Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus penjualan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ronaldo Tagaul dari kelas AK5A, jurusan akuntansi. Adapun dosen pembimbing saya adalah Ibu Raya Puspitasari, SE MSI. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam diagram konteks. Di diagram konteks akan menjelaskan secara garis besar dari siklus penjualan. Yang pertama adalah tenaga penjualan yang mencatat pesanan penjualan dan memberikan pesanan kepada sistem penjualan. Kemudian sistem penjualan akan mengecek barang ke gudang dan gudang akan mengirim barang ke sistem penjualan dan sistem penjualan akan mengirim barang yang terkait dalam pesanan kepada tenaga penjualan. Sistem penjualan juga mengirim faktur ke bagian akuntansi, kemudian bagian akuntansi memberikan laporan keuangan kepada sistem penjualan. Selanjutnya kita masuk ke dalam DFD level 0. Di dalam DFD level 0, yang pertama adalah tenaga penjualan yang memberikan pesanan kepada bagian penjualan yang melakukan pembuatan 7 bagian pesanan penjualan. Setelah 7 bagian pesanan penjualan selesai, maka akan dikirimkan. Yang pertama, salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan dan file pesanan penjualan akan dikirimkan ke gudang. Kemudian faktur, salinan buku besar, dan salinan file akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Sedangkan salinan file terakhir akan disimpan ke dalam file pesanan terbuka. Yang kedua adalah pengecekan dan pengiriman barang di bagian gudang. Setelah salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan file pesanan penjualan telah diterima, maka akan dilakukan pengecekan barang dan pengambilan barang dari gudang, dan juga akan memperbarui buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal akan dikirimkan ke bagian akuntansi, sedangkan salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan dan barang akan dikirimkan ke bagian pengiriman. Di dalam bagian pengiriman akan dilakukan pembaruan daftar pengiriman dan juga pencetakan bill of lading yang akan dikirimkan bersama slip pengepakan dan barang kepada kurir. Maksudnya di bagian ketiga adalah di bagian akuntansi. Setelah menerima faktur, salinan untuk buku besar dan salinan file dari bagian penjualan dan menerima salinan dari bagian pengiriman, maka akan diteruskan kepada bagian penagihan untuk melakukan menambah harga di file penetapan harga dan melakukan penagihan. Kemudian faktur, salinan untuk buku besar dan salinan file juga diperlukan untuk memperbarui file dari jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal penjualan. Kemudian salinan untuk buku besar digunakan untuk memperbarui file dari buku pembantu piutang dan mencetak ikhtisar piutang usaha. Kemudian voucher jurnal penjualan dan voucher jurnal persediaan tadi digunakan untuk memperbarui akun pengendali buku besar. Di bagian akuntansi juga mengirimkan slip setoran kepada bank dan bank juga melakukan laporan bulanan kepada bagian akuntansi. Oke, kita selanjutnya masuk kepada DFD level 1. Di dalam DFD level 1 terdapat pesanan yang dikirimkan kepada bagian penjualan dan penjualan akan mempersiapkan 7 bagian pesanan penjualan. Dan setelah penyelesaian salinan pesanan penjualan, maka akan dilakukan pengiriman salinan. Kemudian di DFD level 2 terdapat salinan penjualan yang telah diterima oleh gudang, maka gudang akan mengambil barang dan mencetak voucher jurnal. Setelah
voucher jurnal selesai, maka voucher jurnal dan barang akan dikirimkan. Di DFD level 3, voucher jurnal yang telah dikirimkan kepada bagian akuntansi, maka akan dilakukan pencatatan transaksi dan juga proses penagihan ke pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart. Di dalam flowchart terdapat yang pertama adalah departemen penjualan, yang terdapat dokumen pesanan penjualan yang telah diterima, kemudian membuat 7 salinan pesanan penjualan melalui komputer, dan setelah salinan pesanan penjualan telah siap, maka akan dikirimkan ke gudang, yaitu slip pengepakan, salinan pengeluaran persediaan, dan file pesanan. Di gudang, setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, maka akan mengambil barang dan juga mencetak voucher jurnal. Kemudian gudang akan mengirimkan barang, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan kepada departemen pengiriman. Di departemen pengiriman akan dilakukan pembaruan daftar pengiriman dan mencetak bill of lading. Kemudian mengisi bill of lading secara manual, dan kemudian barang dan 2 salinan bill of lading dan slip pengepakan diserahkan kepada kurir untuk nanti diantar kepada pelanggan. Kemudian di departemen akuntansi diterima faktur salinan file pengeluaran file pengeluaran persediaan dari departemen pengiriman dan juga departemen penjualan. Di departemen akuntansi akan mencetak voucher jurnal dan memperbarui jurnal penjualan, kemudian memperbarui buku pembantu piutang, dan memperbarui akun pengendali buku besar. Dengan dokumen faktur salinan file dan pengeluaran persediaan, maka akan diteruskan ke bagian penagihan untuk memperbarui file penetapan harga dan juga melakukan penagihan kepada pelanggan. Baiklah, sekian mengenai video pembelajaran siklus penjualan kali ini. Bila ada kekurangan dan salah pengucapan kata, mohon maaf. Terima kasih.